Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngereng sejenak kula panjenengan fokus ngaji Pak nggih. Bu, ngaji nggih. Urusan compok sahabat gelu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun. Setajah bentuk ibadah dari segala bentuk rangkaian-rangkaian ibadah seelakonen sareng kula panjenengan kaadinto menabi ditarik dari garis besarnya atau diambil kesimpulannya Pak. Kaadinto pasti meliputi 4 perkara. Ibadah apa bain? Dalam bentuk ibadah pasti meliputi 4 perkara. Ibadah-ibadah seelakonen kula panjenengan kaadinto pasti meliputi 4 nih kawan. Napaan 4 perkara kaadinto? Al-wafa'u bil-uhudi. Pertama iki kaadinto memenuhi bil-uhudi kelaban janji, artinya memenuhi janji. Jadi inti dari semua ibadah atau muara dari semua ibadah adalah pada 4 perkara nih Pak. Pertama ingki kaadinto al-wafa'u bil uhudi, menepati janji atau memenuhi dengan janji-janji kita. Sampean pernah janji apa betul? Ke saya. Memenuhi janji-janji kula panjenengan saya pertama engki kaadinto memenuhi janji ke Allah. Pernah janji ke Allah napa punten? Bu. Pak. Pernah janji ke Allah napa punten? Pernah. Janji apa sampean? Baben tak pernah sadar Pak. Sampean kulipi sampean tak romah saja mun baben nikah pernah janji deka Allah nikah pertama. Ketika kula panjenengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aneka Pak, bentuk janjina kula panjenengan deka Allah. Kula panjenengan ikrar janji setia kelaban kalimat syahadat nika Pak. Kelaban lebat kalimat syahadat kaadinto janji setia untuk berkomitmen untuk melakukan setajah perintah-perintah Allah dan ngejauhin setajah larangan-larangan Allah. Kalimat syahadat kaadinto bukan hanya sekedar ucapan Prabu sedaya. Benar hanya sekedar ucapan saja. Tapi kalimat syahadat saya pernah yocapaki kula panjenengan kaadinto bentuk ikrar, pengakuan ke Allah. Janjina kula sambian ke Allah setelah mengucapkan kalimat syahadat
kula panjenengan berjanji akan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi setejah larangan Allah. Aneh ke Pak? Mengaplikasikan apa yang terpendam maknanya di dalam kalimat syahadat ka'adintoh para busdaja. Jadi mun beda orang ngacak kuncokop maca syahadat tak usah salat umpama. Sauman sampean lebur maca syahadat tidak tak usah salat, itu perlu dipertanyakan keimanan kula bi panjenengan. Jadi ngastete kula bi sampean. Sampean pernah ngucap pagi kalimat syahadat namunten? Mungkin pernah Pak. Berarti sampean ndik janji. Toleh laksanaki janji sampean. Jangan hianati janjimu kepada Allah. Perintah Allah toreh kulibi sampean lakonen Pak. Iki semampun kulibi sampean. Sekuat tenaga kulibi sampean. Sekuat tenaga kulibi sampean Pak. Sampean tak kelar salat manceng ki salat toju. Sampean salat toju tak bisa ki salat tanggentangan Pak. Tanggentangan tak bisa i salat bi makrifat pun Pak melak medem ini Pak. Ane semampu kita. Sampean tak bisa salat manceng, bisa sampean toju karena stroke. Ya jangan memaksa manceng Pak. Rempak sampean diki. Ane ke Pak ki. Jadi janji pertama kulebi sambian engki kaadintoh memenuhi janji kita kepada Allah. Selo merdua kulebi sambian ajanji dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean Roma santen pernah janji dak Kanjeng Nabi? Pernah lagi? Roma lagi? Jadi ketika kulibi sambian mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara otomatis kuluban panjenengan kak dintoh ajanji da Rasulullah untuk mentaati perintah-perintahnya, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangannya Pak. Secara otomatis nih kepun Pak. Secara otomatis. Kulebi panjenengan monpon mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara otomatis kuleban panjenengan kaditoh berikrar janji setia, berkomitmen ngelaksanakan setuju perintah Allah, nyawin setuju larangan Allah, melaksanakan setuju perintah Kanjeng Nabi, juga melaksanakan setuju sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneh Pak. Jadi setuju inti dari semua ibadah. Yang pertama kembali ke Pak, memenuhi janji kita. Sambian asolat dalam rangka memenuhi janji, memenuhi kewajiban ke Allah. Sambian ngejauhin larangan Allah dalam arti memenuhi janji sambian ke Allah, menjauhi larangan Allah. Ini yang pertama Pak. Nomor dua, wal muhafadzatu alal hududi, memelihara atau menjaga batasan-batasan, memelihara alal hududi terhadap batasan-batasan yang sudah Allah batasi Pak. Batas-batas seampun tetepaki sareng Allah. Anakah kudu jaga Pak. Ini wilayah halal. Oh, arih wilayah haram. Yang halal silahkan kerjakan, yang haram silahkan tinggalkan. Oh, ini hak kita. Oh, ini hak
orang lain. Hak kita mari kita ambil, hak orang lain torejak teko tek Pak. Oh ari tangan di omon din orang, omon robi nena orang contoh sini Pak. Jak teko tek Pak. Jak teko tek. Ori tang tanah. Ori tahanan tetangga. Empon jak lat nganglat Pak. Lah sini nyamana ngerteh menjaga batas-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, madeng ngenom nikah halal menabi tidak melewati batas. Pak, kinasian sampean tibi setengah pereng sampean nikah pun kenyang Pak. Tapi ki nambah boleh du pereng Pak. Melewati batas napa punten. Nah, halal nasi ini ke Pak. Tapi mon melewati batas sampai tabu belak tablentan kadin toha haram. Pasah. Dari cakang sampean pasam lho sampai telasan soro ambu tak boron. Nikah melanggar batasan yang sudah dibatasi oleh Allah. Sampean apa sah mulai keluar areh sampai sorop areh maghrib kan bajen buka Pak. Injok lah kok tak buka. Masih buka laku kok ki kelar. Tak boleh ka Pak. Tak boleh. Pasan nyampung telo areh tak buka sekali. Itu melanggar batasan yang sudah dibatasi oleh Allah. Salat dari cakang sampean salat Pak. Maghrib kan 3 rakaat. Bisa sampai tambahin tuh ngaki. Tak boleh. Karena yang sudah dibatasi oleh Allah mon maghrib 3 rakaat, mon subuh 2 rakaat. Kecuali banjin teman ketondu Pak. Salat subuh ngaingan salat isya. Nyaman kalau payen tak napa dan seneka. Salat asar keliru salat subuh pas aku not sampean. Nah apa nyaman kalau Pak kelopain saben taun yang jadi kelopain jadi kan. Jadi tahu ya Pak. Jadi nomor 2 wal muhafadzatu alal hududi, memelihara atau menjaga batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Allah. Nika nomor 2. Sudah bentuk ibadah intinya buruk nih Pak. Terus nomor 3 wasobru alal mafqudi. Wasobru alal mafqudi. Jadi yang ketiga, inti dari setejah ibadah yang kita adinto sabar terhadap sesuatu alal mafqudi, sesuatu yang sudah tiada. Bersabar ketika kehilangan Pak. Kehilangan sesuatu yang kamu sayangi. Biasan ibu-ibu. Mbak neka odi etunya abadi napa punten. Punten Pak gulu sampean bakal mati. Suatu saat gula bisa mati kada. Maka tang bineh itu kudu sabar. Aduh lah sampai ere care kelambing tak oleh ka Pak. Ada ki buru bareng bingkok ngakan kulaku mari tuhur ya la inna lillahi kan ini Pak. Sabar lagi. Wasabru alal mafqudi. Sabar terhadap sesuatu yang sudah tiada. Bagaimana sikap kita? Nyaman yang sabar, jangan mengeluh. Tak usah ngeresulo. Tak usah gerundel, tak usah menghujat, atau jangan sampai kulibi sampean menyalahkan takdir Pak. Ini kan? Jadi sabar bila kulibi panjenengan kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Moro binan mateh saumpama. Ampun jacar kacar njak usah nokol cetak tos kentos lagi ke tembok tak usah Pak.
Tak usah rabat tuh bener ki pegobroan bendem tahlilin. Sabar. Saya rasa tak neser Pak. Tapi mau lebih Allah podut. Makanya kulibik sampean ini dituntut untuk tidak merasa memiliki apapun. Letak gampang kecewa, letak gampang ngersulo Pak. Bahkan nafas kita sendiri, kita jangan pernah merasa memiliki. Nyabariyah endiin Allah. Apa boleh bineh, apa boleh PC, apa boleh sepeda, apa boleh motor, seteja endiin Allah. Ketika suatu saat sesuatu yang kita sayangi ini diambil oleh Allah, sabar dan ikhlaskan saja Pak. Berarti pancen maka tak belajar kita oneng. Apa boleh kita deremale kalau orang tuh Pak yang sayang kok bersagel akhir lauk Pak. Ya masih pengalaman. Sabar. Jadi inti dari ibadah, dari semua ibadah selomar telok engke kaadin tawasab. Sabar ketika kehilangan sesuatu yang kita sayangi apapun. Makanya dalam ilmu syariat ketika selakik suku ngomor pun tadi terus sebine ini kak nangis sampai pun diputar putih itu haram. Itu haram. Namun sampai ngarput obu itu sebagai tanda niaten tak neremah ke takdir Allah, itu saraja Pak, itu saraja. Maka lebih sambian kutu belajar sabar dari apa? Sabar ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Selomar 4 ini kasih terakhir Pak. Waridho bil mawjudi. Ridho atau dalam arti kata lain syukur dengan sesuatu yang ada. Syukuri yang ada, sabari yang sudah tiada. Sokoren sebeda, sabarin setada. Kiki TV nih won apapun nih kepon. Sambian madang nih dapur bedecuk nasi jagung, cukok cangka cukok kering, terima Pak. Sokoren sabarin. Lebih baik madang nasi jagung, cukok kering daripada aku lebih sambian madang sate tapi hanya di hayalan belaka. Kina banten. Nasi jagung beda pon, tapi sampean bayang lagi sate nasi jagung taya padang tolos lapar sampean. Lapar. Syukuri yang ada, sabari yang sudah tiada. Apa Pak? Seneng tak seneng, rela tak rela, kita sebagai hamba Allah suatu saat pasti akan kehilangan sesuatu yang kita yang kita sayangi. Jadi kutu ridho terus kutu syukur. Syukur yang saya tak tahu usah Pak. Contoh sampean ku ndik nasi pun. Contoh lain sampean ku ndik sepeda buntut Pak. Mau tompak dari kantor kena wasi mau kentoan Pak. Pret. Kita tompak nih ke syukuren pun. Sampean tahu seneng Pak abayang ngaki numpak vario Pak. Kita kelem jalan ke pasar sampean. Tak kelem jalan. Jadi saya nomor 4 ridho atau mensyukuri sesuatu yang sudah ada. Jadi syukur saya Pak, sabarin setada. Menabi kulibi sampean bisa sepenek Pak, bisa syukur bareng saya beda. Terus sabar barang saya tada
tak sarap ngarep din orang cukup minta langsung deka Allah, maka lebih sambian nilai ibadah kuleban pancingan kadito akan bernilai lebih sempurna di hadapan Allah Pak. Ben odik lebih sambian menyalani nek Pak sabar syukur odik kule itunya odik kule bisa itunya bakal engke Pak tak lerekan di noreng ilah tang dik ya ngak ria lah di sepeda ya ngak ria lah badan ngari lah mas perot ini tompak fatan seneka Pak ya tak lerekan keandien noreng ya setuju inti dari ibadah kembali ke empat ini Pak inti bermuara ke empat perkara ini. Akan tetapi para bu sedaya kula panjenengan terkadang sengkah sa ibadah Pak. Saya soki dengan alasan sengkah karena sokin. Sibuk bitunyan. Saya tegang rogi sibuk bitegang. Saya laku detik karyawan yang jadi staf rogi sibuk karyawan. Maka dalam hal keadaan itu esindir sareng Rasulullah Pak. Esindir dalam situng hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto adabu Inna Allah Ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Allah Ta'ala gak dinto berhujjah atau memberi alasan atau memberi teguran atau memprotes atau menghakimi kepada 4 golongan manusia dengan 4 para nabi Pak. 4 jenis golongan manusia setunya Pak. Neke bandingaki bi 4 nabi. Jadi yang dimaksud bi arba'ati ampus dengan 4 orang ingki kaadito 4 nabi. Fayahtajullahu al-azimu al-aghniya bi Sulaiman bin Dawud. Allah berhujjah abandingaki da orang-orang soki kelaban Nabi Sulaiman. Seakan-akan Allah kadinto adabu 5 taraktumul ibadah ban arapa mata akelam ibadah. Encan Allah ada orang sesoki jeria. Apa jawab orang soki? Nahnu masghuluna bil amwali wa bil mamlakati. Ya Allah, engkau sibuk bitang harta, engkau sibuk bitang kekuasaan, engkau sibuk bitang pese, engkau sibuk bitang bisnis pada mandiman. Ini kecadangnya soki ke Allah. Napa jawabannya Allah? Fa'ayyu mamlakatin akbaru mim mamlakati Sulaimana. Rajaan dimah kekuasaan kakeh bi kekuasaan Nabi Sulaiman. Sokian siapa kakek jebi Nabi Sulaiman wa ayyu malin aktsaru min malihi. Banyakan siapa tunyan baan bi tunyanan Nabi Sulaiman. Reng soki sampean pernah di kursi emas? Kursi Nabi Sulaiman ya dari emas Pak. Kerajaan dari emas saja. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman tak pernah ninggal lagi ibadah. Nikah kaya nah orang kaya. Sobung sih lebih kaya dari Nabi Sulaiman situnya nikah sobung. Jadi Allah protes da orang soki saya tak gelem ibadah. Wa yahtajullah ta'ala 'alal 'abidi bi Yusufa. Terus Allah berhujjah da para staf, para pelayan kelaban abendingaki kelasareng Nabi
Nabi Yusuf. Seakan-akan Allah ada lima taraktumul ibadah. Baan arapah mata akelam ibadah. Mungkin kalau di karyawan pun tak akelam ibadah. Mungkin di pelayan sampai tak akelam ibadah aja arapah. Maka sang pelayan Kak Dinto ajawab, nahnu mas'uluna bi khidmati sadatina. Ya Allah engkau sibuk ngelatinin jeragan. Ya Allah kula sibuk ngelatinin tang bos. Disebut karyawan Pak. Kula sibuk ngelayanin tang atasan sebagai staf di sebuah perusahaan atau nang pemerintahan. Sibuk. Allah adabu abdi Yusufa tahta azizi Misrin wa mra'atuhu. Qala Allah Ta'ala lahum abdi Yusuf tahta azizi Misrin wa imra'atihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Tanggebulah Yusuf ruang melayani raja Mesir bi-birena. Sibuan siapa pelayan raja bi pelayan bawahan. Sibuan pelayan raja Pak. Tapi wa huwa lam yatrukil ibadah. Neka kita ninggal ibadah, tetap ibadah, walaupun dadi karyawan tetap ibadah, walaupun lakon ngoli tetap ibadah. Wa yahtajullah ta'ala ala alal mardo bi Ayyub. Allah berhujjah da orang-orang yang sakit kelaban hujjah sayangkui Nabi Ayyub. Lima taraktumul ibadah. Orang yang sakit kun karo sakit gigi letak bejeng. Kun karo teplecok sekondek letak gelem mental keburdaan. Anapa bukan mata gelem ibadah orang yang sakit? Napa jawab nah bagi orang-orang yang sakit kadito? Nahnu mardo. Engkau sakit ya Allah, hari sakit tokot ya Allah. Kula sarap kecepit ya Allah. Tak bisa saat sholat ya Allah. Ini alasan yang sakit. Pentingaki bisa apa sareng Allah? Pentingaki ke Nabi Ayyub. Qala Allahu lahum abdi Ayyuba maradon syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Tanggebulah senyamah Nabi Ayyub arwah endi penyakit sakit penyakit parah, bahkan dibilang neng etunya neka sampai makin sobung sendi penyakit saya penyakitnya enggak penyakitnya Nabi Ayyub Pak. Nabi Ayyub keadaan toh tombui poro jarak 20 meter ada satu kilah yang mengatakan neka pun baun keding baun poroh neka keding. Sobung sendi penyakit lebih parah dari penyakitnya Nabi Ayyub. Tapi apa yang terjadi? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Ayyub tak pernah ninggal lagi ibadah. Mun asolat, mun ibadah Nabi Ayyub ka toh para bos saja. Olah anak pontut isabe. Olah sebenarnya eporon pontut isabe epele. Bayangkan. Epele. Mari ibadah ke Allah, sabak boleh. Kakan datang badan ya, kortang ate jagakan ya pun Nabi Ayyub alaihi salam. Saya terakhir nih ke nomor 4 Pak. Wa yahtajullahu ta'ala alal fuqara'i bi'isa. Allah berhujjah da orang-orang yang fakir. Allah abendingaki da orang-orang yang melarat kelaban Nabi Isa. Napa pun Allah lima taraktumul ibadah. Orang yang melarat, orang miskin. Arapa beun salah miskin kita abajeng. Salah melarat tak kelam ibadah ke Allah. Orang yang miskin kak dinto aja wa Prabu sedaja qalu nahnu masghuluna bi masyaqatil fakri. Ya Allah kula sibuk ruwet bi masalah fakir nih ke ya Allah. Kula saya madeng sarapan kula kuki mancal becak dari kantor ke Probolinggo. Kula seterongakan ya Allah.
Ki norok kalian molong capi saumpama Pak. Ane kada pun orang yang saya melarat nika. Tak bisa kula ya Allah. Apa asa kula tak bisa tala oneng jaman kula melarat kan senekan kan tinggi ki orang saja tak la tahu kok laku melarat. Tak la tahu pangeran. Kina mantan. Ki napa jawaban Allah abdi Isa afqaru man fil ardi. Hereng melarat tang hamba Nabi Isa ruah orang sepaling melarat sebagai bumi. Kiba sobung menosah sepaling melarat etunya neka kati melaratan Nabi Isa. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zawjatun. Nabi Isa ini ketandi apa Pak? Entar compok pese tandi Pak Nabi Isa ini kan. Tandi compok kita tandi bine Pak. Ini kan Nabi Isa. Pokok tandi apa? Orang paling pikir engke kadinto Nabi Isa. Tapi apa yang terjadi? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Semelarat-melaratah Nabi Isa tak pernah ninggal ibadah. Jangan cah para bos saja. Tore dengan beberapa keterangan dari awal ngantos akhir Kak Dito, kita ambil pelajaran. Tore kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kula sareng panjenengan. Ruwet teh ngapa kula bisa sampean cak klopain ibadah ka Allah. Bejat ya bejat tapi tidak sampai ninggal salat. Pokoknya alasan apa bencak pernah ninggal atau ibadah selain. Ini perbandingannya. Mau nempian bandingaki engkau laku melaratan siapa? Dia Nabi Isa. Nabi Isa tadi apa Pak? Sampean masih tadi compok empian di WC. Nabi Isa tadi WC sekali. Ini paling melarat. Jangan cah para burjah cukup sekali itu saya bisa kulitan dan kulit sampai akhir mantul muka detik keterangan si manfaat dan barokah kangge kuliban pancingan saja bi barokatil ngaji bi barokati macam burda begelak mantul muka setujah tusah kulibi sambian espora sareng Allah. Maturmu kesetuju beban hidup kuluban panjenengan masalah-masalah sejadapi kuluban panjenengan tanganin langsung sareng Allah tuntasaki sareng Allah maturmu kesetuju niat bagus niat sain panjenengan keakina sareng Allah maturmu ke kuluban panjenengan setuju paling rezeki halal dan barokah berlimpah ruah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala وسلم الفاتحة.